tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Orang yang nggak pernah di pemerintahan itu gak usah banyak ngomong. Ngomong kritik gampang aja, lu masuk di dalam baru tahu. Kalau lu kerja main-main ya ketangkap OTT itu kau. Kalau lu kerja main-main ya ketangkap OTT itu kau. Ini sungguh telak sekali ya jawaban Luhut Binsar Panjaitan, yaitu kepada pengkritik-pengkritik pemerintahan. Nggak usah banyak ngomong kalau belum pernah berada di dalam pemerintahan. Ya memang, apalagi diketahui AHY kan belum pernah ya menjabat di pemerintahan. Bupati, wali kota, dan bahkan juga pada menteri-menteri juga belum pernah. Makanya memang sangat mudah sekali mengkritik. Ya memang, mengkritik itu pekerjaan yang paling gampang sekali. Komentator, ya seperti komentator sepak bola, sangat mudah sekali kita mengomentatori sepak bola. Tetapi kalau kita misal bermain pada tim kesebelasan tertentu, paling kita bahkan tidak bisa sama sekali apa yang dikomentatorinya. Seperti halnya kritikan AHY tersebut. Kritikannya ya selalu itu-itu saja. Bahkan saya juga mulai bosan ya kritikannya hutang, tata kelola pemerintahan yang kurang baik, dan semacamnya. Ya kritikannya itu-itu terus. Nggak ada kritikan apa gitu yang membangun gitu. Kritikannya kok itu-itu terus. Hutang menumpuk lah, hutang BUMN juga menggunung. Karena hutang memang sangat diperlukan ya, apalagi untuk pembangunan. Pembangunan saat ini memang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Memang pembangunan Presiden Joko Widodo untuk jangka panjang, dan sampai saat ini tetap terus melakukan pembangunan-pembangunan dan mengebut pembangunan-pembangunan. Apalagi Indonesia ini sudah tertinggal dari negara-negara tetangga lainnya. Bayangkan, Indonesia adalah negara kepulauan tetapi infrastrukturnya ya Anda lihat sendirilah, khususnya di luar Jawa. Tapi semenjak Presiden Joko Widodo menjabat, pembangunan infrastruktur terus digebut, terus digenjot. Ya terserahlah Anda menyebut itu gerusa-gerusu atau terburu-buru, terserahlah. Yang jelas pembangunan di luar Jawa sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Jadi kecepatan Presiden Joko Widodo dalam mengeksekusi pembangunan di luar Pulau Jawa itu menurut saya patut diapresiasi lah. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Wagimandip 212. Orang yang tidak pernah di pemerintahan itu tidak usah banyak ngomong, kata Pak Luhut. Bagaimana rasanya di Kepret Senior? Wehehe, selamat berbuka puasa loh Mas Agus. Ya, apalagi kemarin juga AHY mengkritik ya, rakyat sekarang semakin susah. Tetapi AHY sendiri gaya hidupnya ya seperti itulah. Bahkan makan pun ada yang memvideo. Kemarin juga foto sama Pak SBY. Malah AHY sendiri kehidupannya menurut saya sangat baik-baik saja. Terbalik dengan apa yang diutarakan di dalam pidatonya yang menyebut rakyat tidak baik-baik saja. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Pangeran Hedon dengar tuh apa kata Pak Luhut. Kalau nggak ngerasa berarti hatinya mati, dan sudah pasti teman karibnya iblis. Anak emas Mahagung Candi Hambalang, mayor di Kepret Jenderal, langsung ngompol tuh. Selamat berbuka puasa Bib Sekolah. Paling bener dan menawan adalah Agus Yudhoyono jadi Bupati Pacitan aja dulu lah. Itu yang di belakang Mas Agus backing vokalnya. Nama saja penonton. Kalau penonton mulutnya pasti lebih hebat dari pemain sepak bola. Tapi kalau disuruh main bola, ya seperti itulah. Jadi memang ya, sangat mudah sekali mengkritik. Jadi di sini saya setuju banget lah dengan apa yang dikatakan Luhut Binsar Panjaitan. Jawabannya sungguh pedas, bahkan membuat AHY introspeksi ya. Kalau tidak pernah menjabat di pemerintahan, tidak usah banyak omong. Nah dari berita ini CNBC, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyentil beberapa pihak yang sering mengkritik pemerintah tanpa landasan yang kuat. Luhut menegaskan, selesaikan persoalan di negara ini tidak mudah. Orang yang nggak pernah di pemerintahan nggak usah banyak omong. Tidak gampang mengerjakan ini, kata Luhut dalam acara Government Award pada Jumat 24 Maret. Anda kan belum pernah merasakan sebagai bupati dan gubernur. Ngomong kritik gampang aja. Lu masuk ke dalam, baru tahu lu. Kalau kerja main-main, yang tertangkap OTT itu kau, tegasnya. Apalagi diketahui pada waktu Demokrat menjabat ya, yang saya ingat betul adalah iklan katakan tidak pada korupsi. Ternyata ya, Anda tahu sendiri, yaitu yang ada di dalam iklan tersebut rata-rata ya seperti itu deh. Malah terlibat hal-hal yang seharusnya tidak
katakan pada korupsi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyentil beberapa pihak yang sering mengkritik pemerintah tanpa landasan yang kuat. Luhut menegaskan, selesaikan persoalan di negara ini tidak mudah. Orang gak pernah di pemerintahan, gak usah banyak omong. Tidak gampang mengerjakan ini, kata Luhut dalam acara Digital Government Award SPW Summit 2023 dikutip pada Jumat 24 Maret 2023. Anda kan belum pernah merasakan sebagai bupati dan gubernur. Ngomong kritik gampang aja. Lu masuk di dalam baru tahu lu. Kalau kerja main-main, yang tertangkap OTT itu kau, tegasnya. Bahkan kata Luhut, orang-orang yang sudah pernah merasakan duduk di kursi pemerintahan juga harus ditanya balik tentang kinerjanya. Menurutnya, belum tentu hasilnya lebih baik dari sekarang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintah, dahulu kita tanya, apa yang kau buat selama kau menjabat, apa imbuhnya? Luhut memastikan dirinya tidak anti terhadap kritik, akan tetapi harus dengan landasan yang kuat dan juga masuk akal. Saya juga nggak pernah merasa Superman, tapi saya mau dengarkan pikiran orang lain yang kalau masuk logika saya kerjakan. Itu yang membuat saya selamat sebagai prajurit di Kopassus 21 tahun di berbagai operasi militer. Karena saya dengar pendapat prajurit saya, terangnya. Hal yang sama menurut Luhut juga harus ditanamkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota, serta pejabat lainnya. Jadi bupati, wali kota, gubernur jangan merasa paling hebat. Semua hebat di bidang masing-masing. Itu disatukan jadi power yang sangat hebat. Pungkasnya lagi. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengirimkan peringatan kepada pihak-pihak yang terlalu banyak mengkritik dirinya dan pemerintah. Apalagi bila kritik itu dilemparkan oleh orang yang belum pernah masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Menurutnya, bila mau memberikan kritik harus dengan solusi dan jangan hanya asal bicara. Dia menegaskan, tidak mudah mengatur sebuah negara. Kalau belum pernah di republik ini menjabat, jangan asal ngomong. Tidak gampang mengatur republik ini, ujar Luhut saat meluncurkan Sail Teluk Cendrawasih yang disiarkan virtual pada Jumat 3 Februari 2023. Di sisi lain, Luhut juga menitip pesan kepada para pejabat sepertinya pun jangan merasa tinggi hati dan juga sombong. Menurutnya, semua jabatan hanya sementara. Jangan sombong, ini semua temporari. Semua di bawah langit ini ada waktunya. Pejabat, jangan pernah kita sombong. Semua hanya waktu saja, ungkap Luhut. Luhut juga memberikan pesan kepada masyarakat Papua. Jangan hanya ribut memprotes kurangnya kehadiran pemerintah pusat di Papua. Menurutnya, pemerintah pusat telah memperhatikan Papua. Hanya saja masyarakat Papua diminta jangan menunggu pemerintah pusat saja, namun bisa membuat banyak kegiatan yang bermanfaat. Saya bilang ke Anda, semua tidak ada sedikit pun keinginan pemerintah membuat yang tidak bagus untuk Papua. Kita mau berikan yang terbaik bagi Papua. Maka masyarakat Papua harus menganut itu juga, harus direspon baik juga, ujar Luhut. Jadi, orang Papua jangan hanya ribut saja, ngomong sana-sini, bilang kurang ini, kurang itu, do something, sebutnya lagi. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mengkritik kebijakan pemerintahan saat ini yang terlalu fokus pada infrastruktur, tanpa melihat dampak buruknya dan terkesan meninggalkan masyarakat, yang akhirnya menanggung beban. Kalau begini-begini terus, susah kita, betul? Makin susah hidup rakyat kita, betul? Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha angke,
Bagaimana nanti? Harusnya angke kumaha, nanti bagaimana? Terserah aja, pokoknya kita jalan terus. Dampaknya rakyat yang tanggung, silakan, ujar AHY dalam pidatonya di acara pelantikan 27 pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPJ Demokrat se-Jawa Timur pada Sabtu 19 November. Pemerintah, tegas AHY, tidak boleh menjadikan dan meninggalkan rakyatnya yang menanggung beban akibat kebijakan-kebijakan tersebut. Padahal keinginan masyarakat tidaklah muluk, yakni kebutuhannya untuk hidup dapat terpenuhi. Jangan rakyat dibungkam, jangan partai-partai politik dibungkam suaranya, seolah-olah tidak ada masalah di negeri kita. Bukankah Partai Demokrat didirikan untuk menghadirkan perubahan dan lebih baiknya rakyat kita, kemajuan negara, kesejahteraan rakyat, ujar AHY. Kebijakan terkait rakyat dan infrastruktur haruslah berjalan beriringan. Jangan sampai hanya fokus pada hal-hal yang bersifat pembangunan fisik, tetapi lupa untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Partai Demokrat, tegas AHY, sebagai partai oposisi akan terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pihaknya hadir dalam membawa perubahan dan perbaikan untuk masa depan Indonesia. Ketika ada yang baik, kita sampaikan itu baik. Tapi ketika banyak yang tidak baik, banyak yang buruk, kita juga berani lantang menyampaikan harus diperbaiki betul. Jangan rakyat dibungkam, ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu. Harapan dan aspirasi rakyat itulah yang menjadi modal besar Partai Demokrat untuk menghadapi pemilihan umum pemilu 2024. Pesan kepada kadernya adalah membangun soliditas untuk mengembalikan kejayaan partai berlambang bintang Mercy itu. Kompetisi kita keluar, partai-partai lain juga punya hak, dan mereka pasti akan berbuat semaksimal mungkin juga untuk bisa sukses. Demokrat tidak boleh ketinggalan. Justru Demokrat harus menunjukkan kita sebagai partai oposisi saat ini punya berbagai narasi yang pro rakyat, ujar AHY. Bahkan masifnya kritik yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai bukan tanpa alasan. Memang sebagai oposisi sudah selayaknya AHY dan Demokrat menjadi pengawas jalannya pemerintahan. Namun lebih dari itu, AHY dinilai ingin mencitrakan diri sebagai ikan pemimpin oposisi. Mencermati pidato dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang tampak begitu kritis terhadap pemerintah, hal itu mengindikasikan bahwa AHY ingin memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjadi ikon pemimpin oposisi di pentas politik nasional, kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com pada Sabtu 18 Maret 2023. Menurut Umam, AHY hendak menegaskan garis perbedaan antara partainya dengan kekuatan pemerintah di tengah minimnya kekuatan oposisi perpolitikan nasional kini. Oleh karenanya, berbagai kebijakan Jokowi ia kritik, bahkan AHY membandingkan dengan era kepemimpinan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga dalam hal ini, sikap kritis AHY tampak lebih jelas dalam menyuarakan narasi perubahan yang menunjukkan titik beda yang begitu jelas dari front kekuatan pemerintahan, ujar Umam. Dengan menempatkan diri sebagai oposisi, tak heran Demokrat turut mengganas koalisi perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Namun kata Umam, dibandingkan dengan PKS yang juga partai oposisi, AHY memang terlihat lebih lantang mengkritik pemerintah. Sementara Nasdem terkesan bermain dua kaki, bersikukuh tetap berdiri di barisan parpol pendukung Jokowi, tetapi juga berencana membangun koalisi dengan oposisi. Setelah Nasdem dihadapkan pada ancaman politik dan peluang politisasi hukum pasca keputusan politiknya untuk pencapresan Anies,
Maka Nasdem sendiri agak galau untuk menunjukkan karakter perubahan yang ingin ia sampaikan di hadapan rakyat, katanya. Lebih dari itu, lanjut Umam, gencarnya kritik AHY terhadap pemerintahan Jokowi juga sangat mungkin bermuatan politis. Putra sulung SBY tersebut disebut tengah berupaya meningkatkan dukungan dari kalangan yang kontra terhadap pemerintah. Langkah AHY itu berpeluang mendongkrak insentif elektoral di tengah keterbatasan kekuatan politik oposisi, tutur dosen Universitas Paramadina itu. Sebagaimana diketahui dalam berbagai pidatonya, AHY kerap melempar kritik kepada pemerintahan Jokowi. Terbaru pada Selasa 14 Maret, pimpinan Partai Bintang Mersi itu bicara lantang tentang hutang pemerintah hingga kebijakan yang dia nilai tak berpihak kepada rakyat. Dalam pidatonya, AHY menyebut bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan baik. Dia mencontohkan program food estate atau lumbung pangan yang belakangan digalakkan Jokowi di berbagai daerah. Kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerasa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan, katanya di hadapan para kader Demokrat di tenis indoor Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, AHY menyinggung soal hutang pemerintah yang menurutnya naik 3 kali lipat dalam 8 tahun terakhir di era pemerintahan Jokowi. Defisit anggaran coba ditutup dengan hutang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir, kenaikan hutang pemerintah mencapai 3 kali lipat, kata AHY. Mantan perwira militer itu menjabarkan data Kementerian Keuangan yang menyebut hutang pemerintah mencapai 7.733 triliun pada awal tahun 2023. Belum lagi hutang BUMN yang semakin menggunung mencapai 1.640 triliun. Menurut AHY, hutang tersebut merupakan dampak dari persoalan ekonomi Indonesia yang semakin rumit akibat keuangan negara yang tak dikelola dengan baik. Diketahui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahkan juga mengkritik tata kelola pemerintah yang saat ini dinilai tidak berjalan dengan baik. AHY menyebut banyak program pemerintah yang terkesan gerusa-gerusu atau terburu-buru. Saat menyampaikan pidato politiknya di depan kader Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung banyak program pemerintahan yang dinilai gerusa-gerusu dan terburu-buru tanpa pertimbangan. Tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan bahkan juga kurang perhitungan, ujar Agus Harimurti Yudhoyono dalam sebuah pidato politiknya di hadapan para kader Demokrat pada 14 Maret 2023. AHY juga menyinggung alokasi anggaran bernilai triliunan rupiah yang digunakan untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Salah satunya menyoroti program food estate.